Halo semuanya. Halo semua, selamat pagi. Pagi, sore. Pagi. Ini bakal tayang pagi, nggak tahu juga sih. Balik lagi bareng kita di Mejeng. Kayak udah 2 mingguan nggak syuting. 2 mingguan ya. kita nggak syuting. Tapi kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang ini menarik nih buat dibahasnya. Nah, gimana? Tamu kali ini spesial. Makanya saya pakai kemeja rapi, biasanya Nggak ngaruh, nggak ada urusan. Kali ini kita membahas tentang Kris. Apa itu Kris? Kita tanyain aja langsung sama bintang tamu. Di sini ada. Kenalkan, nama aku Nisa. Terus. Kenalkan, nama aku Janahtin. Ya. Nama aku Adityo. Kenapa? Udah. Enggak. Ada nggak? Oh, ya. Dan mereka ini dari program dari mana? Dari kita salah satu Kris Millennials Kris dari Millennial. Duta Kris Millennials dari Bank Indonesia KPW Purwokerto. Tepuk tangan dong. Tapi kalian berdua mahasiswa Unsud. Ya, Jurusan? kebetulan mahasiswa UNSUD. Kalau aku jurusan Akuntansi Internasional 2018. Kalau aku jurusan ISP tahun 2017. ISP terus ya. Dari awal ISP, Dari awal, ISP, ya. ISP. By the way, kita ada 5 orang anggota. Jadi itu Duta Kris tuh ada 5. Ada yang dari UIN Zaizu ya. Apa? Atau IAIN, dulunya IAIN Purwokerto. Sekarang kan jadi UIN ya. Apa belakangnya apa tadi? Zaizu. Seizu. Jesu kenal. Kayak Jepang ya, di pikiran lu kayak sekolah Jepang gitu. Keren banget gitu ya. Terus ada juga yang dari FISIP, jadi ada Mas Dede, ada juga Mas Tama dari FISIP, dan juga ada Mas Rafli dari Unsud Akuntansi 2017 gitu. Terus kenapa yang datang cuma 2 nih? Karena kita melengkapi kalian, cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Akhirnya setelah gue hidup 25 tahun ada yang melengkapi. Jawabannya di sini ya, ternyata di kita gitu. Ternyata tuh gue nggak harus nyari, nunggu aja. Sudah tahu sendiri. Hey. Buat kalian yang masih pakai PDF Hima, kalah sama PDF Bank Indonesia. PDF kalian, PDL-nya nggak. Salah PDL maksudnya. PDH. Apa sih nama kemeja yang organisasi gitu? PDH kan? PDH kan ya? Kalau L-nya lapangan hanya harian. PDL tuh sepatu aja. Iya kan? Kita bahas Bank Indonesia aja. Udahlah dari awal gue salah PDF lagi. Ayo silakan pertanyaan pertama. Tapi kalian tuh sekarang mahasiswa kan, hitungannya masih aktif. Ya, betul. Terus jadi duta Kris juga. Terus kesibukannya hari ini apa nih? Banyak sih, salah satunya mengkriskan gitu. Mengkriskan di Unsud, di IAIN, UMP, ya kan Masya Allah banget. Bekerja sama-sama Lab MM itu salah satu keseharian kita sekarang gitu. Mengedukasi teman-teman mahasiswa terutama, terus kemudian masyarakat pada umumnya kayak gitu. Untuk Kris. Iya, karena banyak banget masyarakat yang salah kaprah gitu. Bahkan kita tuh pernah buka Q&A di masyarakat tuh pada bilang, Mbak aku kok rasa di PHP-in ya, kenapa? Aku gitu ya. Ternyata dia tuh nyari di Play Store gitu. Mbak aku nyari aplikasi Kris tuh nggak ada. Wah, di sini nih salah satu banyak orang yang salah gitu tentang pengertian apa sih Kris gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut terciptalah kita gitu. Dibangunkanlah sebuah kepanitiaan yang bernama Duta Kris gitu. Jadi banyak manfaatnya karena mengedukasi masyarakat yang nggak tahu, yang awam itu kan. Iya. Betul. Ini tujuannya, duta Kris itu tujuannya mengedukasi, Ya, mensosialisasi. Jadi Duta Kris itu kan awalnya dari Genbi Purwokerto. Genbi kan organisasi wadah dari para penerima beasiswa Bank Indonesia, yang mana dari Genbi itu dipilih lagi, diseleksi lagi untuk jadi Duta Kris seperti itu. Oh, berarti dari yang dapat beasiswa. Iya. Pantes saya nggak jadi duta. IP lu aja kecil. Nggak apa-apa, yang penting rekeningnya gede ya, banyak gitu. Amin. Tapi tanya aja itu kalau jadi duta Kris itu ganggu akademik nggak sih kalian buat khususnya? Enggak sih, jujur enggak sih, karena kita organisasinya yang langsung terkoordinir dengan tim Bank Indonesia yang mengurusi dengan Kris, kan itu salah satu apa ya, sebuah amanah yang dikasih sama Allah gitu ya, yang nggak semua orang dapat gitu ya. Jadi salah satu keuntungan kita juga gitu. Jadi selain kita bisa berprestasi, kita juga bisa
membangun networking gitu di luar perkuliahan gitu sih Terus Mas. juga selain itu menambah value bagi diri sendiri kayak gitu kan, bukan hanya sebagai anggota Genbi mengemban amanah, tapi juga ada amanah lain yaitu sebagai duta kris, agent of change-nya Bank Indonesia. Agent of Change. Udah lama gue nggak dengar kata-kata Agent of Change. Terakhir waktu gue S3 2015. Masya Allah. Ketahuan ada angkatan berapa? 2015 ya. Ya. Agent of Change sih. Yang gagal itunya kan. Iya, sampai sekarang diingetnya nggak gagal ya. berubah itu kan. Oke. Terus serius nggak ganggu ya? Berarti tugasnya tuh gimana sih? Jadi kita ada beberapa project ya, kayak ada beberapa program dari Duta Kris ini, ada Gus to Kampus, Gus to Merchant, terus juga Kris on air. Terus ada tag video juga. Iya, jadi banyak kegiatannya dan jadi kesibukannya ya lumayan padat, tapi kita bisa karena kita berlima dan kita solid sekali ya, Masya Allah ya, jadi bisalah gitu untuk sama-sama bekerja sama mensukseskan adanya target Kris di Purwokerto gitu. Solid ya kalian berlima ya? Ini lab banyak nggak solid? Oh kalian? Oke maaf. Coba apa ya dari lab? Iya. Nggak solid berarti. Nggak solid. Ngaku solid. Coba jadi LBI apa? Kita nggak ada ya? Enggak, solid juga kan? Tagline-nya ada dari Kris, Kris unggul. Apakah? Universal, gampang, untung dan langsung. Ya, boleh silakan gitu untuk tagline kita juga ya. Universal, universal, Iseng gampang, banget. untung dan langsung seperti itu. Gimana penjelasannya Kak? Langsung mau jelasin nih ya. Gak apa-apa biar kita. Udah. Universal itu bisa digunakan untuk semua masyarakat, kalangan masyarakat juga bisa menyeluruh. digunakan, menyeluruh juga bisa digunakan untuk seluruh aplikasi pembayaran seperti itu. Ya betul. Jadi kita nggak ada yang kaum atas bawah, nggak ada. Semuanya bisa menggunakan Kris gitu tanpa adanya lapisan masyarakat ya. Kayak semuanya gitu. Bintang merah terus bisa. Ya. Lanjut Kak. Terus kemudian gampang, kalau Kris itu hanya cukup sekali saja Ya. scan, terus kemudian bisa dibayar seperti itu. Kemudian ada untung, gimana Kak? Ya kalau untung karena ya cuma satu QR untuk semua aplikasi, jadi otomatis untuk merchant maupun kita sebagai customer itu sangat diuntungkan. Soalnya aku punya cerita nih, dulu aku pernah inget banget kayak itu ada 30% pakai Dana. Dan aku mendadak yang kita datang awal itu mau bayar cash, aku langsung download Dana gitu kan. Nah aku salah lihat, aku kira itu Dana, ternyata itu bukan Dana. Itu tuh OVO atau apa gitu, yang 30%-nya. Akhirnya aku udah download, udah top up saat itu juga. Ternyata pas aku scan itu nggak bisa gitu. Terus, Ya. nah itu kan salah satu aku mikir, kenapa sih rumit banget, susah banget, padahal aku tuh udah malu ya kan, udah di depan, maaf mbak ini tuh adanya untuk OVO misal gitu, mbak nggak bisa pakai Dana, loh bukan tadi Dana, ya udah mbak pakai yang ini, jadi kayak ribet banget. Nah dengan adanya Kris ini, mau kamu pakai Dana, mau kamu pakai OVO, mau kamu pakai GoPay, ShopeePay, apapun itu yang bisa untuk transaksi menggunakan QR, semuanya bisa dalam satu QR gitu. Oke, berarti emang itu warna Dana sama OVO mirip sih, biru-biru gitu kan. Jadi Makasih ya, padahal beda sih, sebenarnya jauh gitu. Makasih loh, iya emang. dari, Mungkin dari tadi karena- banyak salahnya ya saya. Gak apa sih. Berarti Aku Kris yang itu buat transaksi kan? Ya, sebenarnya itu Pembayaran. Kris ini sebuah standarisasi untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan QR, berbagai QR di Indonesia gitu. Itu sistem pembayaran loh Kak. Kalau yang kita tahu kan biasanya pakainya itu alat pembayaran menggunakan kartu, kayak kartu debit, kartu kredit gitu. Nah ini tuh sistem pembayaran terbaru dari Bank Indonesia yang sudah terstandarisasi seperti itu. Kalau yang sebelumnya memang sudah ada menggunakan QR, tapi kan setiap PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran kayak misalnya tadi yang OVO, GoPay, apa itu punya sendiri-sendiri kayak gitu. Cuman yang sekarang itu sejak awal tahun 2020 itu mengeluarkan standarisasi Bank Indonesia di mana satu QR itu bisa digunakan untuk menerima berbagai pembayaran dari berbagai sistem pembayaran seperti itu. Mau tahu nggak negatifnya Kris? Apa tuh? Loh, kalian mau ngebeberin negatifnya di sini? Iya, mau dong. Gila ini, benar-benar Kalau misalnya- transparan ya. Misalnya kita, Kita lagi memerlukan. ke misalnya di KFC gitu ya sama gebetan, ih maaf ya dompetku ketinggalan, nggak bisa lagi, nggak bisa gitu.
Karena udah ada di HP gitu. Oh nggak bisa ya, maaf ya kan sekarang HP-nya ada di handphone gitu. Itu negatifnya HP-nya Kris. ada di Jadi handphone. tidak ada sistem pinjam meminjam di antara kita gitu ya. Nggak ada lagi ketinggalan Iya, dompet itu nggak ada. gitu. Pinjam gue belum narik gitu. Nggak ada. Iya, nggak bisa gitu kan. Berarti kalau ada pengamen mas mana? Nggak, saya ada. Iya. Kamu ada QR nggak gitu? itu, Bisa. nah itu tuh jujur ya, Brit, kita salah satu negara yang mungkin menurut saya itu agak tertinggal gitu. Kita baru ada QR, Kris, sebuah standarisasi yang QR. Nah kalau di Cina itu pengemis itu udah pakai ini loh, statis QR gitu loh. Jadi kayak iya langsung scan gitu. Nah itu tuh padahal di bis kan biasanya kalau ada tuh pengamen yang ke bis-bis gitu kan. Nah kalau di Cina tuh udah bawanya barcode doang gitu. Jadi kelihatan, oh nih mas-mas ini cuma ngasih 500 perak, ini 1000 ya, itu kelihatan. Kalau nggak ngasih nggak bisa gitu. Coba gimana pengamen Cina nyanyinya? Pertanyaan out of the box ya. Tadi katanya udah tahu di Cina, coba gimana nyanyinya? Nyanyinya nggak bisa dong mas. Gitu. Tapi tahu sancai nggak? Tahu. Ucele, Tahu mingse? tahu mingse, Itu pas aku kecil banget sih. Iya. Kita ngobrolnya F4 aja ya. Iya. Berarti kalau yang pengamen di Cina itu ngerti, berarti udah melek teknologi gitu. Iya. Kenapa jadi pengamen yang gue tanya gitu? Kenapa dia nggak jadi kerja yang bener gitu? Iya. Secara modal soft skillnya ada gitu, kerja apa kayak gitu. Ya kan, karena OP di sana- warnet kan bisa. Karena di sana kan udah sebuah standarisasi gitu. Iya. Kalau di kita kan memang belum ya. Nah, Maksudnya ini komparasi antara negara maju sama kita yang masih baru memulai gitu Nah, ya. ya kita sebenarnya nggak baru mulai juga, tapi salah satu yang lumayan tertinggal. Itu kalau kita baru tahu Kris itu bukan aplikasi, sedangkan di sana pengamen aja udah make, berarti wah gitu ya. Berarti kita yang kaum muda ngapain ya gitu? Kok aku belum tahu gitu. Wah, Cina emang mantap. Ayo Gana. Tiongkok sekarang nggak boleh Tiongkok. Cina. Jadi kalau ada kuburan Tiongkok, bukan kuburan Cina. Oh iya. Ya pokoknya Kamsia Boba lah. Ayo. Kalau dari masnya pernah nggak pengalaman pakai QR gitu? Misal lagi nongki gitu, pakai pembayarannya pakai Kris, pernah nggak? Atau baru sadar itu namanya Kris gitu? Aku nggak pernah buat sampai sekarang kalau aku pribadi ya belum pernah cashless gitu karena selalu masih ke bawah-bawah. Aku orang lama sih jadi bawa duit ngambil banyak-banyak di dompet gitu ya. Tapi Banyak-banyak, duitnya banyak. Banyak. Masya Allah gitu, duitnya banyak, proyeknya banyak ya. tapi bakal kedepannya kayak lebih simple cashless gitu sih. Iya. Ini juga buat Indonesia bakal kayak ada revolusi Wah. kebiasaan. Buat kedepannya kita bakalan lebih sering. Maksudnya cashless itu jadi minimalisir kalau misalnya kecopetan atau gimana ya gitu ya. Kan Indonesia banyak copet ya. Udah lah kita Kita banyak copet ya. kita fair-fairan aja banyak copet. Jadi kalau udahlah lebih simple, lebih nggak makan tempat juga, nggak makan waktu, nggak makan banyak hal. Jadi bakalan lebih bagus sih kalau Indonesia nantinya udah merata gitu pakai cashless-nya ya. Kalau Mas sendiri pernah nggak ada pengalaman gitu menggunakan Kris, misal lagi nongki atau misal beli sesuatu gitu? Biar kita dari Duta Kris, oh tahu nih beneran nggak sih Kris itu dipakai oleh mahasiswa atau milenials gitu? Kalau aduh jawabannya mau gue pakai padahal dipakai dulu. Dia pakai QR paling peduli lindungi dia kalau masuk. Pakai mau. Check in, check out ya. Iya. Sekarang kita bisa check in ya gitu. Kalau Karena pakai itu gitu ya. Kalau saya sih semenjak pandemi ini nih udah cashless nih kalau di sini bayaran. Tapi mungkin belum ini Kris, belum sedetail itu Kris. Mungkin kalau beli makan segala macam pakai apa namanya dompet digital. Iya, e-wallet ya. Iya, e-wallet. Cuman semenjak saya tahu Kris ini, saya suka. Kalau saya punya anak, saya namain Kris. Anak lu jadi aku. Menjiwai banget ya. Panggilannya kalau Kris, aku Disney. Krisyanto Damro. Kalau nggak gue yang nyambung nggak ada itu. Nggak bakal ngerti juga orang. Dulu suka bingung gak sih kalau misal beli ini pakai, misal kayak masnya pakai cash gitu. Pas lagi awal-awal pandemi tuh aku bingung mau nyemprotin hand sanitizer di depan orangnya, kan kita nggak enak ya. Kayak, Iya. misal kita naruh nih, terus langsung nyemprotin lagi, terus minta kembaliin nyemprotin lagi. Dalam hati kok gimana ya? Aku sampai mikir gitu pas lagi di belakang, gimana ya pas lagi pandemi gini gitu, megang uang yang udah berpindah-pindah tangan gitu. Iya. Tapi tetap nggak kurang aja gitu sama penjualnya. Nah itu dari situ aku berpikir,
wah gimana ya gitu, bisa nggak sih ya cashless, karena kan aku cuma punyanya satu aplikasi doang gitu. Terus biasanya kan cowok-cowok itu pada ribet loh mas, kayak misalnya pegang uang receh yang 500-nya nggak tahu kelempar kemana, 1000-nya yang Iya betul. yang Enggak, saya duit 200 tetap saya simpen. Saya nggak mau rugi orangnya. 200, 100, saya simpenin. biasanya tuh banyak cowok yang udah susah kayak gitu. Nah, Gitu. kalau pakai kris kan nggak berkembalian. Oh, gitu. siap. Di Alfamart tuh gua kalau sumbang aja enggak, saya tungguin di sini. Enggak, saya tunggu. Buat sumbangan nggak mau. Ini Nggak adalah bisa, gitu. harta saya. Terserah saya dong, hak saya gitu. Berarti recehnya banyak ya mas di rumah. Banyak buat dikumpul-kumpulin bisa buat beli ramesan aja. Terus satu wadah minuman gede tuh. Miskin sekali hidupku. Tapi cashless ini benar-benar manfaatnya banyak ya. Iya betul sekali gitu. Tapi Iya. nih mau nanya nih. Kalau kan tadi bilangnya udah distandarisasi kan? Iya. Jadi banyak nih sama kayak Iya. yang aplikasi lain. Terus bedanya sama yang lainnya sebelumnya tuh gimana? Ya, Bedanya? sebelumnya itu kan setiap aplikasi itu memiliki QR masing-masing. Jadi QR-nya itu hanya dibaca atau bisa dibaca oleh aplikasi itu aja gitu. Dulu kan pernah tuh kita di kasir gitu. Misal kita ke Alfamart atau Indomart lah ya. Itu tuh di meja kasirnya tuh jadi penuh QR gitu. Dalam arti ini orang jualan QR apa sebenarnya itu sebuah kemudahan untuk kita gitu. Jadi kayak jatuh gitu, karena kan kita belanja di Alfamart dan Indomart kan pasti barang masuk kan gitu, taruh di kasir. Nah dari situ tuh Bank Indonesia dengan sigap, dengan cepat untuk merespon masyarakat banyak kayak QR nih per aplikasi, kita jadiin satu aja gitu, namanya Kris Quick Response Code Indonesia Standar gitu. Dan sekarang juga bentuknya berbeda-beda. Kalau dulu kan tergantung warna dari masing-masing Nah, betul. PJSP itu. Kalau yang Gopay itu hijau, Oppo itu ungu gitu. Kalau yang sekarang itu terstandarisasi dengan GPN kayak gitu, dari Bank Pembayaran Nasional. Kalau beberapa pembayaran nasional itu kan bisa menerima segala pembayaran dari berbagai PJSP tersebut. Betul. Seperti itu. Kayak semuanya udah berbasis QR lah ya. Kayak Iya. salah satunya tanda tangan DOSBing ya kan? Menggunakan QR gitu kan. Ya kan gitu. Kita can relate ya karena Iya, udah kan. nggak bimbingan apa-apa. Mati langsung ya Masya Allah. Tadi btw apa GoPay, hijau, apa lagi tadi? Ya. Oppo atau Shopee Pay. Nanti di-cut ya. Tapi itu tadi kan banyak pembayarannya sama tuh. Tapi ada biayanya nggak sih? Ya. Oh ya, untuk dari customer sendiri kita sebagai pemakai itu tidak ada pembayaran sama sekali. Nggak ada potongan berarti? Tidak ada potongan sama sekali. Tapi sebagai merchant itu pemilik misalnya pemilik usaha yang punya kris sistem pembayaran itu ada potongan gitu. Untuk sebenarnya potongan itu bukan untuk Bank Indonesia tapi lebih ke maintenance pada bank ataupun PJSP masing-masing seperti itu. Nah, untuk biayanya sendiri itu tergantung dari jenis transaksinya. Dari segi transaksi secara umum itu biayanya 0,7%, kemudian ada juga segi pendidikan 0,6%, kemudian di SPBU 0,4% dan juga donasi 0%, nggak bayar kayak gitu untuk khusus untuk donasi. Tapi sekarang kan pandemi, terus ada pemulihan ekonomi nasional nih Kak, terus juga pengembangan UMKM biar lebih berkembang karena pandemi sekarang ini kan penjualan benar-benar menurun kan dari UMKM. Jadi Bank Indonesia itu memberikan kebijakan bahwa untuk usaha mikro sampai dengan Desember 2021 tanggal 31 itu 0%, jadi tidak ada merchant. biaya. Jadi tidak ada biaya sama sekali yang diambil atau mungkin untuk maintenance kris itu sendiri. Oke, berarti lagi-lagi di sini kelihatan ya manfaatnya dari kris ini ya. Iya. Ya, Dari betul. tadi banyak banget, gua sampai lupa saking banyaknya. Tapi di sini kalau millennials dipikir-pikir lagi pakai apa mau tetap pakai cash gitu. Apa harus kita beralih ke cashless? Karena sekarang ada apa Ji? Kris. Mantap. Oke, katanya kan. Kok di pikiran gue Q terus ya? Tapi betul loh Q. QQ. Huruf Q. Intinya itu quick. Mental pengkolan di sini. Quick Response Quick Code Response Indonesia Code Standard. Indonesian Standard. Kris. Tapi berarti kan itu di merchant bebas sekarang nih. Ya. 0%. Untuk berarti per transaksi pun nggak dihitung. Nggak ada sama Tidak sekali. ada potongan. Boleh keren ya warung kiamat pakai kris tuh enak banget. Ya. Kayaknya ada beberapa warung sejenis warung kiamat gitu yang udah pakai Tapi bukan warung kiamat. apa? Tapi bukan warung kiamat. Tapi bukan yang kiamat ya? Tahu warung kiamat?
Itu warung kiamat. Nah, kita jelasin dulu ya. Ya, Warung jelasin. kiamat itu selalu buka, mau lebaran, mau hari libur nasional selalu buka. Intinya kalau itu tutup kita kiamat. Iya. Oh, berarti tidak ada hari libur gitu ya? Selalu buka gitu. Mau jam 3 pagi, mau jam 12 malam selalu buka. Jadi itu memudahkan kita yang di mahasiswa-mahasiswa yang sering keluar malam ya. Iya, itu. Jadi kalau warung kiamat pakai kris, kayaknya kita akan lebih terbantu ya. Iya, lebih bantu banget. Tapi nggak bisa ngebon ya berarti? Nggak bisa ngebon. Iya. Ya sewarung-warungnya gue nggak pernah ngebon juga sih di warungnya. Ingat, Jepang hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Aduh. Good. Kata-katanya ini quotes of the day banget. Iya, good of the day. Tapi peran Kris tuh di saat pandemi itu berarti bagus banget sebenarnya ya. Iya, betul. Mengurangi penyebaran. Betul. Kemudian ada Mempermudah. kan ada sistem namanya kris TTM atau tanpa tatap muka. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau biasanya kan di Alfamart atau Indomaret itu kan ada QR status. Jadi kita harus bertatapan dengan kasirnya, kita scan QR-nya, tapi juga ada sistem lain ya namanya TTM tanpa tatap muka. Jadi yang penting kita punya di HP itu foto dari QR-nya, cukup kita upload di aplikasi kita, misalnya kita pakai mobile banking ataupun pakai dari PJSP lain seperti itu, langsung bisa terkoneksi untuk pembayaran seperti Iya, itu. betul. Dari Jadi, rumah pun sambil tiduran Bisa. bisa. Keren banget, Kris. Jadi kalau misalnya misalnya aku sebagai merchant online gitu ya, itu bisa untuk memberikan foto QR-nya aja gitu, langsung praktikal langsung dibayar oleh customer gitu, Berarti tanpa ketemu. iya ini pandemic friendly ya berarti ya. Betul, betul. betul banget. Tolong dimasukin itu dari saya ya kalau mau dipakai nanti itunya. Saya punya hak patennya itu. Friendly gitu ya. Ada copyright-nya kalau pakai itu dari saya ya. Bagus juga sebenarnya nih. Boleh lah langsung download lah. Download. Pakai habis ini pakai Kris. Ya. Bisa buat bayar UKT kan? Belum bisa kayaknya. belum Kalau di sini belum. Karena ada limit transaksinya Kak. Ya, limit transaksinya Berapa 2.500.000. 2.500.000 untuk setiap satu kali transaksi, satu hari ya. Jadi kalau yang UKT-nya di 6 atas juta gitu, nggak 9 bisa. juta ya tidak bisa. Gitu. Wah, 7.500 ya. Uang jalan gua sehari 2.550.000. Gila sekali. Berarti kalau ada kris kita nggak bisa split bill dong. Wah, nggak mau. Bisa sih, bisa. Karena Takut kan di spill di Twitter. Takut red flag. Bagus banget. Tapi ini video ini nanti ditonton orang B. ya kita sudah memberikan report ya untuk Buat pihak Bank Indonesia, ini teman saya bodoh. Kemarin dia datang pengen buka rekening di Bank Indonesia, Mas. Dia nggak bisa. Tolong diedukasi ya, educate yourself ya. Memang ada embel-embel bank, tapi nggak semua bank bisa nabung. Ya, daripada lu kemarin Pengen ngebalas tapi tidak siap. belum nemu. Kaget gua. Shock ya, tidak ada balasan. Hari ini gue menang. dalam arti nantikan next session gitu ya. Kita Next session sama BI lagi kan? Ya, boleh. Jadi Kristus modelnya kayak gimana sih? Ya, betul. Oh, jadi kris itu ada berbagai jenis, cuma dua sih, bukan berbagai dua ya. MPM dan CPM. Ya, MPM apa itu? Merchant Presented Mode sama Customer Presented Mode kayak gitu. Jadi kalau merchant Presented Mode itu yang punya QR itu merchantnya kayak gitu. Ya, kita betul. yang scan kayak gitu. Misalnya Dari merchant juga ada dua. ada dua. Ada statis dan dinamis. Itu tergantung jenis merchantnya. Kalau UMKM itu berarti biasanya itu statis. Statis. Kayak yang di pedagang-pedagang biasanya itu Ya. ada stiker statis itu Yang kan jadi tetap stand ya, gitu. nggak berganti-ganti. Jadi stand, ada QR-nya, kita tinggal scan seperti itu. Dan juga ada QR dinamis punya merchant. Itu tuh QR-nya itu bisa berubah-ubah ya. Real time. Real time. Disesuaikan dengan struk. Jadi kalau misalnya contoh kita di restoran atau mungkin di KFC deh ya gitu. Itu tuh kalau setiap satu kali transaksi pasti berbeda QR gitu. Nah, itu namanya tadi gitu. Iya.
Kemudian Bukannya ada statis. customer presented mode. Jadi yang punya QR itu kita, kemudian Sebagai merchant-nya yang customer. sebagai customer, kemudian merchant-nya itu yang scan QR-nya kita kayak gitu. Nah, nanti secara otomatis saldonya kita berkurang seperti itu. Kaget. Sorry. Jadi merchantnya jadi customer, udah kebalik dong. Maksudnya yang bayar? Jadi biasanya jadi biasanya Yang bayar Ini pertanyaan mewakilkan yang awam ya. Iya betul. Jadi misalnya kita mau bayar pakai yang OVO gitu, ya udah kita buka aplikasi OVO, kita klik yang bagian QR-nya, nanti di scan oleh si merchant-nya. pakai mesin edisi. Jadi di garis bawah yang bayar tetap customer ya. tetap customer. Cuma yang scan menggunakan mesin edisi adalah merchant atau penjualnya gitu. ya itu. Ini saldonya yang berkurang kita bukan Oh. penjualnya. Di pikiran gua tadi Bisa gitu ya. top up ke kita. Itu hanya beda sistemnya aja. Ya, betul. Berarti semakin dan semakin memudahkan ya. Iya, Iya. karena ada berbagai macam gitu. Jadi Balik kalau lagi ke pandemic friendly ya berarti ya. lebih friendly. Iya, jadi nanti kalau misalnya yang UMKM-nya mungkin omsetnya udah menengah ke atas, bisa membeli atau menggunakan mesin edisi, bisa untuk yang tadi ya Kak. Dinamis seperti itu. Atau mungkin yang customer Iya, CPM itu CPM. gitu. customer presented mode gitu. Oke. Gana? Mantep sekali. Selalu dilempar ya. Gak dari kan kita udah bahas tentang Kris nih. Udah mungkin temen-temen di sini udah paham kan? Paham kan? Ya sedikit banyaknya kita secara garis besar tuh udah dikasih pengetahuan tentang Kris ini lah ya. Sebelumnya kita jujur gue sendiri juga nggak tahu itu Kris itu apa kan sebenarnya. Karena kan gue bilang gue masih cashless gitu. Gue masih cash gitu. Jadi setelah ini kita lebih teredukasi tentang uang elektronik gitulah ya. Nah, mulai sekarang kita budayakan pakai Kris. Unggul. Ya, Iya. Oh. universal. Universal. And Gampang. N tuh gampang. universal. Universal. G Nggak mau dirombak dulu gampang. Krisnya. Bisa dirombak kan? Bisa. Ada batch 2, ada batch 2. Maaf. Karena unnya itu universal seperti itu. Oh, tadi dia bilang N lagi. Biar dia ke distract ya kan. Iya. Mana nih Les N-nya? lu mantep. Dia dari tadi kan udah cukup lah untuk bahas tentang Kris ya. Teman-teman di sini juga udah semangat pengen pakai Kris semua nih. Iya. Share juga manfaatnya udah banyak dan udah dijelasin. Tinggal kita ke depannya dari diri kita sendiri mau apa Iya enggak gitu. betul, betul sekali. Segala sesuatu itu misalnya kemajuan negara, salah satu yang mungkin kris ini tercapai ya dari diri kita dulu. Memang. Kalau kita bisa cashless, pasti kebanyakan orang cashless dan mungkin bisa satu negara cashless gitu. Fleksibilitas pembayaran lah. Iya. Peran kita di ekonomi Indonesia juga sebenarnya ada ya. Iya, sangat besar loh. Kalau Sangat besar. ekonomi. Iya, kita juga pakai Apalagi ekonomi. sesuai dengan quotes of the day hari ini ya. Apa itu? Pandemi friendly. Weh. Ya. Itu sangat amat mendukung. Tapi ya, apa itu? Mau bersihin gak jadi? Tapi ya, 4,5 tahun gua kuliah jurusan ISP. Setengah tahun. Gue lulus kok lama banget, ngapain aja kuliah lu? Blok. Kuliah gua 4,5 tahun tuh demi promosiin Kris. Ya Allah, Masya Allah. Makasih ya Mas. Ya Allah. Gue waktu maba tuh, gue Yap. udah kayak mikir, nanti di penghujung akhir perkuliahan gue bakal promosiin Kris gitu. Oh, pas dibikin mind map itu ya? Iya. Di binder gue di halaman belakang tuh Kris. Iya. Padahal Udah bisa Kris itu, ngeramal. Iya. padahal Kris itu mulai mulai Ada itu diluncurkan awal 2020. Iya, 1 Januari 2020. Berarti Mas ini udah visioner ya, Iya, Masya sangat Allah. visioner. Benernya gitu ya. Kelihatan pengen promosiin Kris, tapi saya bodoh. Enggak, yang tadi itu bohong ya. Saya belum tahu Kris. Ini baru tahu banget hari ini. Tapi sebelumnya Mas punya usaha atau enggak? Usaha Bisnis Mau, gitu? bisnis mungkin bisa. ke depannya apa sekarang ini? Boleh ke depannya, Boleh ke boleh depan, sekarang juga boleh. Saya enggak ada usaha. Kalau pendek pikirannya. Hari ini yang penting hari ini bisa makan, besok nggak tahu. Gitu ya. Ya kumhangke lah kalau.
nggak apa-apa hari ini nggak berjalan baik. Saya percaya besok hari akan lebih cerah. Iya, Masya Allah. Mungkin kalau punya usaha. Pertanyaannya tadi ada usaha apa? Kenapa gue nge-what? Emang hari ini quote of the day banget gitu ya dari Lab MM. Kalau buat usaha nggak tahu ya. Maksudnya kalau gue pribadi nanti abis ini gantian dulu ya. Maksudnya kalau gue kalau dari gue pribadi kayak gue kayak nggak punya mental usaha gitu. Jadi bukan ini Mental takut memulai aja sih. Takut mau. Banyak yang bilang jangan takut mulai, tapi ya gue takut gitu, mau gimana gitu. Orang enak ngomong jangan takut, yang jalanin gue masalahnya kan dia. Masya Allah, kayak. Jadi tapi bukan menutup kemungkinan buat dicoba juga. Ya, Kalau dari Mas sendiri ada mungkin kemungkinan Punya buat jadi bisnis. pengusaha bisnis kayak gitu. Dia udah pernah usaha susu tahun 2017 itu. wow, Iya. apa tuh susu apa tuh? Namanya apa? Beviamo Milko. Oh. Dulu susu itu pakai susu murni, pakai puding. Wih, wow, kayak silky gitu. Cuman 2017 tuh belum tenar aja. Ya, Udah bisa pakai ditenar bubble. lagi. Udah pakai bubble itu terus saya bangkrut kan, nggak ada modalnya habis. Saya bangkrut. Karena nyawa ruko mahal ternyata. Yang beli saya terus masalahnya. Saya juga atas dasar kasihan. Ini radang ini ngorokkan. Nggak radang ini. Paling batuk seminggu. Iya udah keset betul. Cuma karena teman ya udahlah. Terus Tapi ada rencana untuk bangkit kembali mungkin, kemudian Rebound pakai gitu ya, QR, rebound. Kris itu sebagai sistem pembayarannya. oh tentu iya, apalagi kalau BI mau sponsorin saya boleh. Saya masih ada ide minuman pakai sedotan mengubah rasa ya itu ada. Itu sebenarnya udah ada sih Mas. Ya tuh. Kalau kalian pernah nggak sih semasa di Unsut gitu ya, pernah nggak donasi tapi di bawahnya itu pakai norek gitu, nomor rekening yang berbeda-beda biar nggak ada charge 6.500. Oh Pernah nggak? iya, Pernah iya. nggak? Pasti pernah ya kalau begitu Iya, ya. terus kayak mau misalnya donasinya 10.000, charge-nya 6.500 dan 16.500 gitu ya. Iya. Bahkan kata teman satu kos aku tuh 6.500 tuh setara dengan satu ponggol, gitu, satu rames gitu. Ponggol. Ponggol itu nasi rames, Nasi rames. Jadi kayak sayang banget gitu kena charge yang 6.500. Nah, dengan adanya Kris tinggal diberikan apa ya, gambar QR dan semua itu 0%. Jadi nggak ada potongan baik dari penerima donasi, nggak ada potongan dari kita yang sebagai pendonasi gitu. Tinggal daftar langsung aja nih ke bank yang punya rekening seperti itu, atau ke bank ataupun PJSP kayak OVO, Kopay, Shopee kayak gitu, biar dibuatkan QR code tersebut Iya, seperti itu Kak. Mungkin untuk para hima, untuk menarik para hima untuk menarik uang kas atau biaya-biaya pembayaran lain buat para anggota ataupun para pengurus-pengurusnya bisa nih. Iya. Atau mungkin dari Lab MM ya kan? Lab MM, Jadi laboratorium yang multimedianya memang sudah digitalisasi Iya. gitu ya, semuanya Pionir sudah Seharusnya buat sih, lab-lab iya, yang iya. lain ya, seperti gitu. itu. Dari Jadi namanya make aja sense deh. gitu dengan namanya gitu kan. Iya, harusnya. Jadi keren banget. Oh sorry Harusnya. ya, kita kasnya pakai QR aja ya. Wah, jadi Tinggal terrecord gitu. scan langsung masuk. Ya harusnya lab MM juga MM ya. Iya. Ini juga iya kita bayar hostnya cashless aja ya. Iya. Hostnya nggak dibayar emang? Gue dibayar lu nggak? Enggak. Nanti kalau sensitif nanti itu dikat aja. Atau ada ini Sensitif soalnya kalau harusnya dibayar sama produser. produsernya dia. Gue bayar diri gue sendiri. atau kalian ini nggak ada kayak kas harian, bulanan gitu ada nggak? Nggak ada nengok saya. Oh, dia iya. nengok sini. Enggak berarti balik lagi tadi berarti di sini lagi-lagi kita dimudahkan ya dengan kan yang apa tadi yang donasi rekening gitu sesuai sama rekening yang kita punya donasiin ke atas nama ini bank ini atas nama ini bank ini. Jadi dengan adanya Kris kita bakal lebih dipermudah ya. Dan banyak keuntungan. Universal, gampang, untung dan langsung. Damn. Coba waktu itu pas teman kita tuh pernah patah tangan. Tapi pas Patah sumbangannya tangan? dikit karena belum ada Kris Oh, ya. belum ada. Iya. Iya. Karena ya masih pure cash aja ya. Masih cash, jadi sumbangannya dikit. Ada minta kembalian nggak pas ngasih? Bingung ya kadang ya, aduh uangnya. Iya, ada uangnya gitu. Kalau Dia patah tangan waktu itu nyalip bus tuh Ji. Ada bus dia udah nggak bisa, dia udah Terus Oleng gitu ya. brak itu udah nggak bisa perempuan ya namanya bawa motor jadi refleksnya
nggak sebagus laki-laki gitu. Emang Wah, laki-laki patah gimana? banget. Apa? Langsung bisa berdiri gitu ya kalau. Gimana? Lari ke sini. Gini Emang bedanya apa gitu? lewat kolong. Kita sama-sama jatuh gitu. Gue langsung masuk pintu busnya tuh, motornya gue tinggalin. Oh gitu ya, jadi bingung gitu ya. Sebenarnya nggak penting. Ya. Iya, ya. Ya, jadi untuk para organisasi ini kan sesuai dengan tema kita hari ini ya, guys, the kampus gitu. Ya, jadi kris ini tuh bisa digunakan oleh para organisasi atau Bendahara kita khususnya. gitu, Terobosan baik baru ya. Hima, BEM gitu, atau mungkin kalian di laboratorium MM bisa untuk kayak cash harian, donasi gitu ya, atau mungkin ada iuran-iuran tertentu yang memang biasanya pakai berbagai macam norek untuk menghindari adanya charge itu, kita pakainya sekarang udah kris gitu. Gila jadi gampang banget. Iuran dari para maba itu kan biar pada ikut makrab seperti itu kan biasanya Oh, iya, dimintain iya. gitu kan, Iya, ambil betul. kwitansi nulis dulu kan ribet gitu, langsung pakai aja QR gitu. Atau mungkin bikin ID card atau misal baju udah bisa pakainya kris gitu. Usdaan juga pakai kris Nah, daerah. usdaan bisa. Iya. Bisa Jadi banget. nggak yang ditaruh pas diambil beda duit Iya, gitu ya. Wah, mending beda duit. Nggak ada uangnya. Ini enggak, box nih, Iya. risol, donat. 2000. Duit 20 cek ditaruh di situ. Ya, Risolnya Ya, nggak dong. perlu hilang. Sebentar buat yang organisasi yang mau ada bikin proker acara gede gitu, usdannya jangan risol lagi ya. Itu udah bosen sumpah dari rumah tuh risol banyak. Asal kalian tahu, gua sampai sekarang trauma lihat risol itu. Lihat ision risol tuh gua kayak langsung anxiety gua. Lebih banyak bayar untung ya kak? Iya, kebanyakan baru. Kalau kebagian pas di giliran gue yang jadi bagian usdan tuh kan disebar gitu kan. Ada hari minggu ini divisi apa yang jual-jualin. Pas di bagian gue bingung. Akhirnya gue yang makan sendiri, gue beli sendiri gitu kan. Sebagian buat Gua sampai 300.000 kayak gitu dong. Sampai aduh, gak trauma gua sekarang itu. Dari kita, oleh kita untuk kita. Iya. Apalagi yang ditaruh di Mana kantin risol? kejujuran ya. Iya sih, ada tuh yang jujur. Ada tuh yang jujur. Ngasihnya 2.000 tapi makannya 5. Itu kan Ya, gitu. jangan, nggak usah lah pakai kantin jujuran. Belum siap Indonesia pakai kantin jujuran ya. Masih ada orang-orang sejenis dia ini. Kalau kau nunjuk aku nunjuk siapa? Gak ada di sini lagi. Chris, balik lagi ke Chris. Chris, balik lagi. Tadi terakhir sampai yang itu ya memudahkan yang organisasi diharapkan segera bisa apa sih namanya Revolusi. iya berevolusi segera oh ya bertransformasi berteleportasi apa aduh enggak Aduh, nyumbang tawa doang, gak ada kontribusi. yang penting ada C-nya tuh udah gue terima padahal ayo lanjut Ji. Tadi kan kita udah bahas tentang Chris nih kan dari tadi kan. Kita bahas tentang kuliah-kuliah kalian tuh kan tadi bilang nggak keteteran segala macam. Iya karena di sini kita juga kayaknya penasaran sama Duta Chris apakah Iya, tuh. gimana sih kehidupannya, apa benar-benar dia menjadikan Chris ini jurusannya kan, dan jurusan dia yang asli itu sebagai selingan doang, karena kebalik, karena udah saking Chrisnya dia kan. Udah Ya, jadi kita mengkriskan pengen diri tahu gitu ya. iya emang Chriskan Apa gitu. kalian tiap hari pakai PDH ini ke kampus? Jangan ngomong itu, tadi gue salah ngomong, malu saya malah bilang PDF. Ya gitu. Ya mungkin keseharian kita udah mulai cashless ya, udah sering Udah, banget cashless sih gitu. Yang penting ada saldonya Iya. aja gitu. Dan juga Oh iya itu pasti ya. Ya, itu pasti. Masa sih? Kita nggak ada saldonya. dan juga merchant udah ada QR code-nya gitu. Kalau merchant-nya nggak ada QR code, ya kita nggak bisa bayar pakai kris Nah, gitu. betul. Jadi itu peran kita sebagai customer untuk mengkriskan dengan cara, Bu, ada cashless aja nggak ada, atau ada krisnya nggak, Bu? Nah, dengan adanya kita yang sebagai customer itu meminta si merchant Oh, ini iya. gitu ya. Misalnya tadi di warung kiamat ya. Ya. Nah, ibu nggak ada ini, Bu, saya nggak bawa dompet gitu. Ibu ada kris nggak gitu? Atau ibu ada QR nggak? Nah, Akhirnya dari si warung kiamat tadi mempertimbangkan. Nah, oh ternyata saya butuh nih sebuah fasilitas yang memfasilitasi para customer gitu. Oh, iya, silakan dari Bapak Gimana gimana? Sebutkan nama nih jurusan. asal daerah. Nama saya Marcel Bella, Iya. saya manajemen. Iya. Asal daerah saya dari tadi. Itu adalah jokes tahun 2005. Itu Gimana Kak? jokes VOC itu kayak gitu. Misalnya nih, Yap. dari si merchant-nya ini ternyata dia nggak punya kris.
Nah itu tuh gimana? Ada nggak sih caranya untuk dia bisa punya kris kayak gitu? Ya, jujur, ya sangat ada ya. Misalnya, jadi kris itu bisa. Pertanyaan yang bagus ya. Iya betul, bagus banget loh, masya Allah. Nah jadi itu kita misalnya dari merchant, pasti kan setiap orang sekarang udah punya rekening ya, sudah menggunakan misalnya BNI atau mungkin Mandiri. Atau Nah juga pakai e-wallet dari bisa. ya dari e-wallet juga bisa. Jadi misalnya kalau biasanya ibu-ibu tuh kan kebanyakan kan sistemnya transfer ya, jadi pasti punya yang namanya nomor rekening gitu. Nah dari misalnya saya cuma punya BNI nih Mbak, bisa nggak? Bisa dengan cara upgrade ke customer service di BNI-nya gitu. Mbak, saya mau sekalian m-banking dan buka untuk krisnya gitu. Nanti untuk 2x24 jam krisnya itu, jadi QR-nya itu akan dikirimkan baik secara email atau mungkin WA atau mungkin bisa SMS gitu. Tergantung kebijakan dari Masing-masing. bank-bank ya, atau mungkin pakai e-wallet juga bisa. Contoh, saya pengennya Dana aja deh Mbak. Nanti dari Dana yang langsung terlinkkan dengan nomor rekening saya gitu. Soalnya saya pengen lihat nih sekalian misal record penjualannya atau apa gitu. Nah itu juga bisa gitu. Nah sekarang juga ada tuh untuk merchant namanya bungkus.id. Di situ kayak semacam link tree atau URL yang di dalamnya itu sudah terkoneksi dengan kris gitu. Jadi dari situ kita bisa menggunakan kris kita sebagai merchant untuk upgrade aja gitu. Jadi secara biasa aja gitu. Nanti QR krisnya itu akan dikirimkan 2x24 jam gitu. Dan setiap menerima pembayaran juga langsung masuk ke rekening masing-masing tersebut. Langsung. gitu. Jadi recordnya tuh terlihat. Nah, salah satu keunggulannya yaitu selain untung tadi ya, karena kita cuma butuh satu aja gitu, misalnya bank atau mungkin dari ini ya kayak e-wallet. Selain itu juga History. rekapitulasinya atau mungkin apa ya? History pencatatan transaksi masuk uang masuknya itu langsung Terlihat muncul. gitu. Ada rekapitulasi keluar masuknya transaksi gitu. Ya cukup jelas di siapa tadi namanya? Bella ya tadi. Dari SD Impress ya. SD Impress lagi, zaman dulu banget. Ya mungkin ini setelah di penjelasan dari teman-teman Kris, semoga para pegiat usaha ini menonton ini dan jadi teredukasi gimana caranya menjadikan sistem pembayaran di warungnya itu Ya, dengan betul. Kris ya. Dan perlu digarisbawahi lagi Mas, kris itu bukan sebuah aplikasi tapi sebuah standarisasi QR. Sistem pembayaran. Tuh, Karena ini adalah pandemi friendly. friendly. Pandemi friendly lagi-lagi pandemi friendly ya di sini. Karena kita sangat bangga ya kan mau Udah berapa diangkat ya. duit gua nih? Langsung ke haki. Tapi kalian dari BI, maksudnya paling besarnya BI kan gitu kan. Iya. Kalau lewat depan bank lain tuh kayak, "Hih, bang." Gitu nggak sih? Loh kita kan bersinergi Mas. Bersinergi. Gitu. Nggak Bank ngerti. ya. Kan Bank Indonesia bukan kompetitor ya. Jadi kita bersinergi bersama gitu untuk mengayomi bank-bank di Bank lain. Ibunya para bank. Justru bank lain tuh takut sama BI ya kan. bersinergi sih ya. Sinergi. Karena semua transaksi itu nanti dilaporkan ke BI dan OJK. Ya. Ih, Wah, nggak Masya kuliah Allah. ISP sih. Keren banget ya gitu. Saya kan anak fisik, jadi saya lebih awam lagi dari awam kalau ini. Jadi pertanyaan saya mungkin memang sedikit terlalu bego aja sih itu. Kalau enggak. Tadi apa lu bilang takut sama Bank BI semua? Lu salah. Enggak apa emang. Gue takut sama Bank Napi ya. Waspadalah. 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 Wah, mantap. Bagus. Nanti kasih efek topeng Bank Napi. Itu kayak pas dulu banget ya, sekarang udah nggak ada. Iya. Udah bubar. Harusnya Udah meninggal. Tapi melekat gitu ya, melekat Iya. banget gitu. Harusnya kalau yang dulu pernah nonton Bang Napi secara langsung di TV, Yap. Bang Napi originalnya harusnya sekarang tuh udah nikah sih orangnya. Karena udah tua, itu udah Salah lama satunya banget. Mas gitu ya. Bawa usia dengan saya. Tapi keren banget, aku bayangin misalnya nih festival jajanan Grendeng nih. Nah, Like ya. cashless semua kan. gitu Jadi kan. kita misal masuk, sebenarnya kita juga bisa sih kayak gitu. Tapi festivalnya itu di Pasar Manis gitu. Jadi di Pasar Manis itu salah satu pasar yang sudah difasilitasi kris oleh Bank Indonesia gitu. Oh, Jadi Pasar Manis sudah? Nah, Ya iya. udah. Jadi misalnya, Mbak, kenapa Bu ini tuh harganya 10.250 ya? Lah, 250-nya gimana? 50 Sudah rupiahnya bisa susah. pakai. Ya, Nah, pakai gitu. kris aja. Terus kembalian, jadi nggak ada kembalian gitu. Karena aku juga pernah riset ya di situ, membantu sedikit lah dengan project apa ya, wajib dulu mahasiswa pas lagi semester berapa ya, 3 kayaknya. Nah itu tuh di situ tuh banyak yang ketipu gitu. Kadang tuh
karena rame kan pagi-pagi gitu. Jadi pas lagi rame tuh banyak oknum-oknum yang kurang aja gitu, yang jahat gitu sama penjual. Ternyata tuh kepotong uangnya gitu. Nah dengan adanya kris ini kan udah nggak ada uang palsu, kepotong atau mungkin nggak ada kembalian. Nah kita bisa meng-cut itu semua gitu. Salah satu manfaat cashless juga ya, Ya. meminimalisir juga ada uang lecek, uang palsu, uang yang Ya, udah betul, disambung tuh uangnya, Iya, kalau gue iya, iya. disambungnya pakai nasi, Disolasi. ya, Nasi. disambungnya pakai nasi. Soalnya gue pernah dulu. Kan. Iya, benar. Nasi tuh digini-gini. Oh gitu ya. Biasanya sih solasi juga ya. Bisa, cuma ribet pakai nasi aja lah. Itu gambar proyek memelenyot gambarnya tuh. Yang dari senyum jadi gini murung gitu ya. iya. Terus juga sebelum di pandemi ini FEB kan sering ada bazar-bazar jajan Ya, gitu kan. iya. Itu juga nanti kalau pandemi udah selesai bisa Iya, tuh semoga. diterapkan pakai kris seperti Iya, itu. jadi masuk udah cuma bawa HP, di depan sudah cuma QR aja yang satu. Set ya. Borong semua. Satu. Nah, Ya harapannya sih kita dengan pandemik ini semakin menurun kasusnya ya segera dibuka lah seperti festival jajanan gitu. ya, amin. Karena kita juga udah kangen sama keramaian ya. Ditambah sekarang dimudahkan dengan apa Ji? Kris. Quick respon Universal. gampang, untung langsung. Langsung. Nah ini kalian yang duta yang lain ganti aja sama kita lah. Rekrut deh. Kayaknya lebih kompeten gitu. Emang yakin? Ya Ji, lebih jauh pengetahuannya di atas kita. Enggak kan harus ada perbandingan. Yang pintar dan yang bodoh. Kalau pinter semua merata, mereka nggak kelihatan pinter. Tapi mas-mas penasaran nggak cara menggunakan kris itu gimana? Aduh, gimana itu ya? Penasaran Gimana nggak? ya? Aduh, aku penasaran lagi. Aduh gimana ya? Enggak nih, Praktek ini terlepas dari buat barusan gimmick itu emang penasaran sih. Iya. Coba dong. Gimana? Gimana ya? Kalau boleh buka HP mungkin boleh buka HP nggak? Siap. Boleh. Nih boleh buka HP lah. Ya boleh. Saya buka HP ya. Jadi kalau Aku nggak ada misalnya- kuota. Ada wifi Nggak ada juga. wifi. Jadi misalnya kita itu punya aplikasi entah itu Money atau Money atau e-wallet atau Itu mungkin- chat Mas Bram dibalas dulu itu. nggak ada chat. Nah, Berarti ada Bram. nah ini contoh ya, ini salah satu bank aja ya. Ah. Salah satu bank nggak apa-apa ya. Jadi misalnya ini itu BCA Mobile. Kalau misalnya kita kan ada misalnya ada saldo, terus kemudian mau bayar pakai kris, ini kan di tengah biasanya itu ada yang QR code. Nah, ini Ya. kris tinggal Diklik. kita klik aja. Terus nanti kita scan. Nah, ini kan ada scan-nya. Nanti kita hadapin nih ke Iya. QR-nya gitu. Nanti langsung langsung ter-scan seperti itu. Nanti langsung masukin nominal berapa yang akan kita bayar, kemudian kita klik OK, kemudian langsung deh kelihatan. Iya, real time saat itu juga. Real time saat Dan itu juga dari kris ini sudah dilengkapin 2 dimensi yang dengan cepat dan dengan sigap langsung merespon scan itu. Karena dulu itu kan kayak misal kena hujan lecek dikit itu kan susah ya. Nah, kris ini sudah dilengkapi 2 dimensi untuk mempermudah kita sebagai customer men-scan QR-nya gitu. Jadi misalnya mau borong kayak tadi cuma set gitu. Enggak lagi yang lama banget nih gak keluar-keluar. Nah, Oh ya di BCA ada ya BCA. Iya. wah sama ya Wah, BCA sama ya. Abis ini Nah, ini ya ini saya kelihatan kan, Abis ini, langsung bisa dipraktekkan Sopan berarti pertama ya. buat teman-teman coba aja. Food vlogger nih, kelihatan kan ini banyak nanyain aku di DM. Gak ada yang banyak 2 orang doang. Sopan banyak. saldonya berapa saldonya? Cukup sensitif ya. Iya, atau norek aja ya. Berarti ini simple banget ya. Ya, Iya, dan simple sudah banget. dilengkapi yang kita butuhkan gitu. Yang tadi 2 dimensi, terus juga mempermudah dan juga 0% ya kan. Hanya bermodalkan aplikasi mobile banking lalu langsung saldonya. ada saldonya ya, yang penting teman-teman ya. Atau e-wallet atau mungkin dari e-commerce boleh gitu. Karena semua pembayaran jadi satu. Iya, gitu. Jadi kita bisa menerima dari berbagai PJSP namanya. Oke, jadi ya begitu. Semakin kesini semakin banyak manfaatnya yang dijelaskan dan semakin memudahkan kita kaum-kaum yang kita juga bakal ya berevolusi ya apa-apa nanti digitalisasi itu Ya, betul. bakal terjadi di depan. Mungkin nanti Iya. kedepannya kita beli somai pakai QR. Wah, Somai bawa QR. kita. Nah, QR-nya kayak jadi ID card gitu. ikan tenggirinya di dalam itunya panci kaget, oh QR gitu. Iya.
tukang somai kadang ditanyain tenggiris kilo berapa, nggak tahu mas, kalau sapu-sapu tahu. Itu buat tukang somai di Jakarta. Kalau di sini masih ini. Sesuai pengalaman. Sini asli. Asli tenggiris. Jangan matiin usaha orang ya. Loh, saya kan Penjual sama ya, jangan-jangan. enggak, Anda aja kayak mungkin. Sekarang kan somai di Amerika. Mereka jalan somai ya. Oke. Kita Seru banget ya hari ini ya. Makasih banyak. Iya, ya, jadi banyak tahu, banyak ngobrol, seru-seruan, dan ya intinya kita jadi banyak dapat edukasi lah ya dengan adanya Kris ini, sebuah sarana buat yang lagi-lagi itu memudahkan ya intinya. Ini kata-kata kuncinya memudahkan, bermanfaat dan pandemic friendly. Nah, ya. Wow. Bagus banget. Terus dia salah pakai Kris terus. Ya. Ya, bener. Hening banget ya. yang ini dikat ya. Semoga kedepannya dari Lab MM menjadi pionir di laboratorium lab terpadu gitu ya, FEB Unsud yang menggunakan Siap. Kris. Gitu. Memberikan contoh buat Yap. lab-lab yang lain, juga hima-hima yang lain seperti itu. Kita akan jadi pionir ya, garda terdepan untuk Agent of Agennya. change. benar, lagi-lagi akan berfungsi itu kalimat agent of change. Wah itu. Ini kata aja. Mau cari konsen aja. Paling cukup sih paling ya dari teman-teman yang mau diomongin. Iya, Untuk mungkin yang ada menonton. pesan atau ya pesan-kesan buat kita kaum milenial ataupun juga seluruh kalangan, kan tadi nggak nutup kalangan atas kalangan bawah ya. Ya, universal. Ya mungkin ada pesan-pesannya terakhirnya. Sedih ya. Semoga sih kedepannya kita ada terus Mudahan kerjasama gitu ya sama laboratorium MM gitu ya. Untuk mungkin nanti sesi berikutnya gitu membahas Oh, boleh. gitu Pokoknya tetap ya. kita berdua kan? Iya, kita berdua boleh gitu ya. Atau mungkin bisa next project di Bank Indonesia gitu ya. Bagus banget. Pas saya pernah bikin konten Kris juga, tapi nggak tayang. Kalau dari kajian nanti Kalau saya mengucapkan terima kasih Ya, kepada MM yang sudah Memfasilitasi memberikan ya. Kesempatan, kemudian memfasilitasi kami dari Duta Kris Siap, untuk terima memberikan kasih. edukasi juga kepada teman-teman semua, teman-teman di FEB Unsud dan Universitas Jenderal Sudirman. Semoga dengan adanya edukasi ini semakin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa cashless itu perlu ya dalam hidup, karena kita kan kehidupan semakin berkembang, Ya, benar. Zaman itu digital semakin canggih, kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit kayak gitu. Iya, betul. Itu Ya, aja sih mungkin closing statement dari saya. Mantap sekali. Jangan lupa pakai Kris karena kita agent of change. Iya, betul. Mengkriskan ya. Ya, makasih ya buat teman-teman juga, dari kita juga ucapan terima kasih, banyak manfaat yang kita dapat hari ini buat teman-teman yang nonton juga. Dan lagi-lagi kita juga harus siap ya sama perubahan ya, karena kita nggak akan terus-terusan pakai kebiasaan lama dengan mungkin bawa duit segepok, nyimpannya di sini, oh jangan, nyimpan di dompet. Kita harus membiasakan dengan adanya apa namanya Ji? Itu Ji. Suatu perkembangan zaman. Iya. Suatu Keuangan. perkembangan. Satu kata. Ya intinya dengan adanya Kris memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran, dan juga ini sebagai pembuka jalan untuk melakukan berevolusi mental ya. Terima kasih buat hari ini. Sekian dari kita, sekian dari Mejeng hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.